Om Swastiastu, pemirsa Bali TV, jumpa lagi dengan saya Heni Shanti di acara Bali Now. Nah, di sebelah saya sekarang sudah bersama Ibu Grace dari Lala Studio yang akan membahas seputar kebugaran tubuh di tengah situasi COVID-19 atau COVID-19. Langsung saja kita sapa. Om Swastiastu, apa kabar Ibu Grace? Baik sekali. Di tengah situasi yang tidak baik karena serangan COVID-19 atau Corona, ya, kita harus baik-baik. Kita harus baik-baik. Nah, Ibu Grace kelihatan masih bugar hari ini. Harus. Pasti ada rahasianya ya. Nanti kita buka-buka deh di Bali Now, apa yang harus dilakukan. Betul. Karena selama ini kan masyarakat sudah tahu nih, apa sih yang harus dilakukan, informasi-informasi berbagai macam untuk pencegahan COVID-19 ini kan masyarakat sudah tahu seperti harus memakai masker, kemudian harus mencuci tangan, hand sanitizer yang seperti itu kan. Nah, kalau dilihat dari sudut kebugaran, pakarnya Ibu Grace deh yang boleh menjelaskan kepada pemirsa Bali Now. Ya. Secara umum, kebugaran tubuh itu nggak nunggu corona ya sebenarnya. Kebugaran tubuh itu milik siapa saja, milik segala usia dan dilakukan secara rutin. Apalagi sekarang dalam situasi yang kita harus melawan COVID-19, saya mau mengajak masyarakat khususnya di Bali ini, ayo kita olahraga. Seperti yang Mbak Santi tadi katakan, kalau menggunakan masker, masyarakat sudah tahu. Kalau seperti mencuci tangan, sudah tahu. Nah, seperti yang dikatakan tadi, meningkatkan daya tahan tubuh, menjaga kebugaran tubuh. Yang seperti apa? Nanti kita akan memperagakan, saya memberikan tips-tips bagaimana bagi masyarakat yang belum pernah sama sekali berolahraga. Apalagi zaman sekarang kan orang sibuk dengan pekerjaan. Berangkat pagi, pulang malam, setiap hari demikian, tidak ada waktu untuk berolahraga. Nah, sedangkan olahraga tidak sedemikian susahnya ya. Nah, nanti kita akan kupas selama 1 jam ke depan. Bagaimana kebugaran tubuh itu dapat terjaga. Kalau kita sudah bugar, pasti kita meningkatkan daya tahan tubuh kita. Dengan kata lain, kita bisa melawan itu corona. Imun tubuh kita menjadi lebih up gitu ya. Betul, betul Pak. Nah, masyarakat kan sudah sering mendengar kebugaran tubuh, udah tidak asing lagi kata-kata itu, tapi mereka tidak paham apa sih sebetulnya kebugaran tubuh. Ya, kebugaran tubuh itu sebenarnya melakukan olahraga secara rutin, tidak harus sampai melelahkan, tidak harus dilakukan ke sanggar senam, dan tidak senam olahraga itu tidak harus ke fitness center apa ke gym. Olahraga itu tidak harus ke lapangan berkumpul, dan olahraga itu tidak harus menggunakan musik. Itu definisi olahraga sebenarnya. Ya kalau bisa kumpul-kumpul sih bagus, tapi sekarang justru dilarang untuk berkumpul-kumpul. Justru ada dampak negatif dari berkumpul-kumpul itu. Makanya Bali TV, saya salut sekali Bali TV mau peduli akan kebugaran tubuh untuk masyarakat khususnya yang tinggal di Bali ini. Ayo kita mulai dari diri kita masing-masing. Iya, betul. Jadi kebugaran itu harus dimulai dari diri kita. Dari kita masing-masing. Jadi kita tidak perlu menyalahkan, tidak perlu menyalahkan pemerintah atau ini atau hoax atau berbagai macam petunjuk-petunjuk informasi yang mungkin malah menyesatkan, malah membuat panik. Oke lah, kita tinggalkan itu dulu. Yuk, masyarakat di Bali, kita peduli diri kita sendiri. Kita mulai dari diri kita sendiri. Kebugaran tubuh itu mudah dilakukan. Nanti sebentar kami akan memberikannya. Nah, Ibu Grace kan pemilik Lala Studio ya. Nah, itu sejak mulai kapan sih Ibu Grace menekuni senam ini? Dan kenapa harus senam? Dari usia berapa? Saya menggeluti senam dari umur 17 sampai umur 65. Jadi kalau 65 dikurangi 17 sudah lentur banget gerakannya. 40 sekian 40 tahun sekian ya. Dan saya tidak akan berhenti. Wow. Untuk kebugaran tubuh ya Ibu Grace ya. Iya harus benar, karena setiap hari kita makan, setiap hari kita mengkonsumsi, kita sibuk, belum lagi kita pola pikir, pola tidur,
pola istirahat, pola makan, dan gerak tubuh itu sendiri. Iya. Nah, sekarang begitu banyaknya info-info yang masuk ke masyarakat kita yang membuat panik, membuat bingung, dan mungkin ketidaktahuan, ketidakmengertian mereka harus diam saja di rumah, harus melakukan apa? Mereka tidak mengerti gitu. Apa yang harus dilakukan? Nah, ini rasanya Ibu Grace ini deh cocok deh memberi info-info yang bagus. Apa yang harus mereka lakukan di rumah saja, ataukah berdiam saja, makan tidur justru akan menjadi stres. Iya, Bosan, lalu ngomel. Iya, betul. Jadi lalu, apa harus yang dilakukan? Diam di rumah membuat hoax. Iya, Nah, berita-berita serem ya. Iya, berita serem. Jadi apa yang harus kita lakukan nih di rumah? 14 hari selama di rumah, ataupun mungkin lebih, kemungkinan lebih kalau bisa jadi kondisinya tidak membaik. Memang tidak memungkinkan itu. Ya. Karena kita sesuai anjuran pemerintah dan demi kita sendiri, kita harus tinggal di rumah 14 hari. Ya tentunya seperti instruksi-instruksi ya, membersihkan rumah, dekat dengan keluarga dan seterusnya. Cuman saya dari unsur olahraganya, saya akan memberikan gerakan-gerakan nanti bagi mereka yang belum pernah olahraga sama sekali, ataupun yang sudah biasa bergabung di Sanggar Fitness, atau yang bagi lansia umur 50 tahun ke atas, karena corona ini kabarnya lebih riskan untuk yang 50 tahun ke atas. Nah, saya akan memperagakan stretching atau peregangan. Nah, katakanlah nggak usah keluar rumah, di kursi saja bisa. Biasa orang kita kan suka menawar ya. Betul. Suka menawar. Saya tidak sempat ke sanggar senam, saya tidak punya uang ke fitness dan seterusnya. Jadi sebetulnya bisa dilakukan di rumah. Di rumah. Nah, setelah jeda ini Ibu Grace akan memperagakan beberapa gerakan peregangan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Baik pemirsa, seperti janji saya tadi, saya akan mempersilahkan Ibu Grace untuk memberi contoh gerakan-gerakan stretching buat yang usia berapa, Ibu Grace? Ini yang umum dulu. Oh, yang umum dulu. Yang mereka yang belum pernah senam sama sekali. Berarti pemirsa di rumah yang ingin ikutan melakukan gerakan-gerakan yang dilakukan oleh Ibu Grace, boleh dilakukan di rumah sambil nonton TV ya. Oke, baik. Silahkan Ibu Grace. Ya. Nah, mungkin pemirsa di rumah ini untuk segala usia yang belum pernah senam sama sekali, lakukan sambil duduk. Ya. Kita mulai dengan tundukkan kepala. 1, 2, dihitung sampai 2 kali 8. Sudah, tegakkan, dihitung sendiri ya. Lalu miringkan ke kanan, menolehkan ke kanan, ditahan juga 1, 2, 3 dalam hati, cukup dihitung 2 kali 8, atau mungkin katakanlah 20 kali. Sudah, ke depan. Sekarang ke kiri dengan hitungan yang sama. Kalau ke kanan 2 kali 8 hitungan, ke kiri juga ditahan 2 kali 8 hitungan. Lalu sekarang ke kanan, miringkan ke kanan, ya, ditahan juga, dihitung 1, 2, 3, 4, sampai 16 hitungan. Kalau ada kanan, pasti ada kiri. Dengan hitungan yang sama, 16 hitungan. Sudah, tegakkan lagi. Sekarang tunduk serong ke kanan. Ya, serong. Itu akan terasa leher, karena di batang leher itu kan banyak saraf ya. Nah, itu supaya rileks ya, tegakkan. Yang pasti 2 kali 8 hitungannya biar sama. Tunduk, serong ke kiri. Tunduk, iya ke kiri. Iya, tegakkan kembali. Nah, udah. Sekarang bahu. Putar sejauh mungkin 1, pelan aja 2. Ini bagi yang nggak pernah olahraga sama sekali ya. Sampai 8 kali. Ke depan, putar yang jauh. Tidak merubah postur tubuh. Tubuh tetap diam. Ya, atau mungkin sekarang bisa juga lengan. 1. Yang jauh, yang keras. Pemirsa di rumah mungkin yang 50, 60 tahun bisa ngikutin. Yang jauh. Sekarang kita tekuk siku-sikunya. Ya, jari-jarinya yang pasti dihitung ya. Terserah 2 kali 8, semuanya 2 kali 8. Kalau mampu ada waktu yang lebih lama, mungkin bisa. Sudah, sekarang meremas. 1, keras, 2,
3, tentunya dihitung sampai 2 kali 8. Sudah, sekarang ibu jarinya. 1, 2, 3, dan seterusnya. Sekarang bisa lakukan tangan kanan lurus, tahan 2 kali lurus ya, tangan kanannya lurus, ditahan oleh lengan kiri. Terus bawa ke belakang, ke atas, ya ditahan sampai belakang telinga, ditahan juga 2 kali 8 hitungan. Kalau sudah kanan, kita lakukan yang sama dengan tangan kiri, sama. Ditahan badan tetap ke depan, tidak miring badannya tapi ke depan. Semampunya, siapa tahu ada yang enggak bisa seperti lurus seperti ini, enggak masalah. Tapi bukan alasan untuk tidak melakukan peregangan, karena peregangan ringan dilakukan setiap pagi, manfaatnya luar biasa. Ya, tarik ke belakang, ya, tahan 2 kali 8. Kelihatannya sepele ya Mbak ya. Iya. Tetapi kan pusat saraf di sini semua. Iya. Kalau upper body itu bagian atas, kita gerakkan luar biasa tuh. Tarikannya luar biasa, apalagi yang bisa tidak kelihatan. pernah melakukan. Iya, udah bisa berdiri di tempat aja. Jadi tidak ada alasan tidak melakukan peregangan tanpa musik. Iya. Putar Berarti kedua lengan, putar. Ya, 1, sejauh mungkin 2, lurus tangannya 3, body tidak goyang, badan tidak goyang. Iya. Lakukan, mungkin sambil ngobrol dengan keluarga ya, mungkin bapak, ibu, suami, istri, anak-anak bisa lakukan. Pelan saja tapi pasti. Ya, mungkin bisa dihitung, berapa tadi ya? Ya udah. Nah, masalah karena kan 2-2 sudah. Iya. Kecuali kalau ada kanan, dihitung kiri harus sama. Tapi karena ini dua tangan barengan. Ya. Ya, jadi sederhana sekali. Nah, sekarang mungkin bisa ini. Dengan berdiri juga bisa, duduk juga bisa. Oh, dengan duduk juga bisa. Jadi Bisa. lagi santai nonton TV begitu Betul. bisa melakukan Ini nggak usah gerakan dihitung, nggak ini. usah hitung aja sambil ngobrol aja. Ya, Iya. kok ini agak cuma lebih prioritaskan ke sini ya. Berarti hanya Ke depan. dipukul-pukul aja Ibu Grace ya. Cuma jangan kasar ya. Maksudnya ringan. Pelan. Langsung diangkat. Oh. Jangan buk, bukan berat badan bukan bertumpu begini. Bukan kayak orang tengkar ya. Iya. Ringan. Oh. Ya, terus ke bahu. Putar tangannya. Sederhana sekali. Khususnya ini yang umur 60 setiap hari lakukan ini. Yang bagus dilakukan oleh yang umur, Ini semua umur ya. semua umur boleh yang. Tapi lebih bagus yang 60 tahun kayaknya wajib deh. Iya. Lalu lakukan kiri juga. Pada siku baru kita kelihatannya sederhana. Oh, ditepuk-tepuk santai. Ditepuk-tepuk ya. santai ya. Udah nggak usah mikir ini berapa ini ya. Iya. Baik. Ya, Ya, jadi ini yang sederhana sekali. semua umur boleh melakukan. ya khususnya yang 60 tahun ke atas jangan tidak. Jangan wajib kalau Wajib. yang umur 60 ke Iya, atas. ini bagus sekali. Dan ada juga gerakan yang untuk lansia. Oh ada yang pakai musik. Yang pakai musik. Mungkin Boleh ini deh. katakanlah yang tanpa musik, mungkin bangun pagi ya, Iya. masih ngantuk, apa ya gerakannya? Oh iya ya gini dulu. Iya. Sambil Apa lagi ya? berjemur lah ya. Ah. Sekarang kan harus di bawah terik matahari. Iya. Nah, bagi yang suka dengan musik, saya akan memberikan untuk yang lansia juga. Itu musiknya benar-benar untuk lansia. Jadi yang 60 tahun ke atas pasti kenal dengan lagu itu. Slow Jadi banget. bergerak tapi ada hiburan Alunan juga, musiknya. alunan musik. Jadi terhibur juga, Slow olahraga ya. juga boleh. Jadi silahkan boleh diperagakan Ibu Grace. Bisa pakai musik. Gerakannya bebas sebenarnya Mbak ya. Iya. Yang penting kita ikuti Tapi alunan slow ya? musik. Ya, slow. Kita bisa happy. Nah, kalau kita happy kan Iya. Akan Dengan muncul. happy, jadi pikiran kita jadi santai, Jadi fresh, tidak ya. terbebani oleh berita-berita yang di luar yang menyesatkan. mengerikan ya. Iya, ya. Ini kita. Ya, saya akan pakai lagu, mungkin cuma 1 menit saja. Gerakannya tidak harus seperti ini, tapi ini sekedar contoh. Take the ribbon from your hand, Ya, relax. shake it loose Santai and let sekali. it fall. Begitu relax. Playing soft Sambil upon my tertawa, bareng-bareng sekeluarga. like the shadows on the wall. Lakukan dengan rileks. My
Mudah sekali. And I'm asking if you're tired. Help me make it through Iya. the night. I don't care what's right or wrong. Ini dilakukan 5 menit setiap pagi. I try to understand. Pasti berkeringat. Let the difference take tomorrow. Love to make Mudah sekali. the bread. Yesterday's Iya, cukup. and tomorrow will fly. Iya. Cukup. Berarti gerakan ini boleh dilakukan setiap hari? Setiap hari. Iya. Setiap hari boleh? Ya. Tidak ada kesempatan pagi, siang. Tidak sempat sore. Siang boleh juga? Boleh. Kita kan sudah tinggal di rumah. Oh iya, jadi pagi tidak ada boleh. alasan maksud saya. Iya. Tidak ada alasan untuk tidak bergerak. Iya. Bergerak dan bergeraklah. Dan hanya 5 menit pun sudah boleh lah Tapi ya. setiap hari. Tapi setiap hari. Katakanlah cuma 5 menit pagi dan sore. Hasilnya luar biasa Mbak dalam Iya, 14 iya. hari. Dalam Jangan 14 menyepelekan hal-hal yang kecil. Betul. Jadi seperti tadi saya ulang mengatakan berapa kali saya katakan bahwa olahraga itu tidak harus berkeringat, tidak harus sampai ngos-ngosan, tidak harus berlari-lari sekian kilo. Seperti tadi, lakukan di rumah. Iya. Gerakan kecil pun itu sudah termasuk olahraga, tapi yang memang kontinu ya. Ya, menyesuaikan kondisi Pak ya. Karena Iya. udah 60 tahun, asal senang musik ya seperti tadi itu. Nggak harus seperti itu goyang-goyang aja sama kiri karena itu kan sekedar contoh saja. Iya. Simple sekali. Betul. Baik, kita jeda dulu saat ya Ibu Gracia. Jadi pemirsa, nanti kita masih ngobrol-ngobrol lagi tentang kebugaran tubuh. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Baik pemirsa, masih bersama Bali Now, masih bersama Ibu Grace. Ternyata Ibu Grace masih memberikan contoh gerakan-gerakan. Jadi pemirsa di rumah sepertinya harus mengikuti deh ya Ibu Grace ya, gerakan-gerakan. Ini Supaya kan sudah lebih mudah iya, mengikutinya. santai kok. Jadi pemirsa yang di rumah yang sedang menonton Bali Now, ayo coba ikutin gerakan-gerakan senam Corona. Silakan. Itu bukan ciptaan saya, cuma saya ambil Jadi dari lagunya lagu fun aja. lagu Corona. Jadi silakan deh. Pemirsa di rumah boleh bareng-bareng. Boleh ikutan, ya. Ikutan. Cuma 1 menit. Contohnya 1 menit, tapi bisa pakai lagu lain. Ya, bisa. Lakukan dengan gembira. Kita lawan corona. Sederhana sekali Sehat gerakannya. semangat luar biasa. Ya, untuk otot lengan dan kaki. Mudah sekali untuk itu. Ini untuk segala usia. Corona, virus yang lagi Bisa di rumah, bisa ikutan. Ikut menyanyi. Corona, virus yang mematikan di sekolah. Ngomong corona, di dalam pasar ngomong corona, dan di kantor semua ngomong corona. Sederhana sekali. Corona, virus yang lagi viral. Corona, Nah, tidak ada yang sulit pemirsa. mematikan. Adik-adik, Bangun tidur ingat corona. segala usia bisa ngikutin. Ingat corona, nonton TV. Semua nonton corona. Nah, pemirsa, kita bisa lakukan bergandengan. Bapak Ibu di rumah atau anak-anak bisa kita melakukan. Sama corona, ayo kita lawan corona dengan perilaku Lakukan dengan gembira di rumah. dan sehat. Cuci Bapak dan Ibu, kita tukar tempat. makan buah, berolahraga, jangan lupa berdoa kepada Tuhan. Gerakan untuk otot pinggul dan otot paha. Corona, virus yang lagi viral. Corona, virus yang mematikan, gejalanya Nah, kena silakan bebas. corona, sesak napas juga batuk, pusing dan ngomel, namanya corona.
baik. Itu tadi gerakan-gerakan untuk semua usia lah ya. Untuk usia, Semua ya, usia. gerakan yang Jadi- menggembirakan. Iya, jadi happy terus bawaannya. Ya. Jadi kalau happy, virus mental deh. Lupa kita sama Lupa sama Jadi virus. kita jadi tidak nggak fokus stres. ke corona lagi. Iya. Fokus pada diri kita. Saya harus sehat, saya harus sehat, saya harus sehat. Oke, happy, makanan sehat. Ya, Nah, itu aja, kita benar-benar fokus ke situ saja. penangkal virus benar-benar. Benar. Nah, kita ngomongin senam nih dari tadi, Ibu Grace. Nah, sedangkan pasti banyak kan yang hobinya tenis, kemudian berenang, yang hobi olahraga sepak bola, yang seperti itu, yang berat-berat voli. Ketika sekarang harus di rumah aja, mereka kan harus gimana dong? Ya, betul. Gerakan apa yang harus mereka lakukan yang biasa gerakan-gerakan berat seperti harus berlari-lari kenceng gitu? Ya. Bagi mereka yang sudah biasa berolahraga atau yang dari Mbak bilang di lapangan tenis atau sepak bola atau mungkin ibu-ibu yang sudah bergabung di sanggar senam, sekarang harus tinggal di rumah. Justru jangan berhenti. Jangan berhenti melakukan gerak. Ya karena harus di rumah, gerakannya memang terbatas kan, nggak bisa ke lapangan. Nanti kami akan memberikan dengan bangku naik turun. Itu bagus untuk jantung. Oke, berarti nanti Iya. di segmen keempat boleh diperagakan lagi ya, yang berarti yang untuk jantung ya. Bukan hanya itu saja, maksud saya itu lebih berat daripada yang tadi. Oh, lebih berat. Yang Jadi sudah yang biasa. yang boleh melakukan ini yang usia berapa? Usia Maksud berapa saya itu? yang sudah Umum? biasa melakukan olahraga. Oh, yang memang sudah biasa melakukan olahraga berat Iya, gitu ya. karena bukan olahraga berat, maksudnya itu olahraga itu kan ada 3 ya. Ada olahraga prestasi yang mengacu kepada medali, pada prestasi ya, medali perak, emas, perak, perunggu. Dan yang kedua ada olahraga pendidikan seperti sekolah. Dan ada yang ketiga adalah ada olahraga rekreasi seperti yang saya berikan di rekreasi masuk situ. Oh, ya, berarti Non memang prestasi. ada beberapa jenis ya. Olahraga. Tapi yang termasuk berat itu olahraga apa, Bu Grace? Sebenarnya dibilang berat itu seperti yang tadi sepak bola, tenis, basket itu mengacu kepada olahraga prestasi. Nah, dia kompetisi sifatnya dan acuannya adalah medali. Nah, bagi mereka itu bagaimana melakukannya karena harus tinggal di rumah. Iya. Nah, nanti kita akan berikan. Berarti ada ya olahraganya khusus buat yang biasa. Yang sudah terbiasa karena jantungnya kan sudah terlatih. Oh, ya. Berarti ini lebih ke gerakan untuk Mereka yang jantung ya? mereka yang sudah biasa melakukan olahraga. Oke, baik. Berarti di segmen keempat kita nanti masih ada gerakan. Jadi kita jeda saat, jangan kemana-mana. Tetap di Bali Now. Baik pemirsa, sekarang sudah masuk ke segmen keempat. Ternyata masih ada lagi gerakan, yaitu yang seperti kita bahas tadi untuk jantung ya, Ya, Bu Grace bagi ya. mereka yang sudah terbiasa melakukan olahraga setiap harinya. Iya, kita langsung boleh deh. Tapi pemirsa di rumah harus mengikuti ya, Harus ikutin, ya. ikut gerakan ini karena sudah belum 14 hari sih ya sepertinya. Karena harus 14 hari di rumah aja. Jadi yang nonton Bali Now silahkan bisa mengikuti gerakan-gerakan dari instruksi Ibu Grace. Silahkan. Ya, bisa kita naik turun. Kita siap ya, mulai dari kanan. Setelah itu nanti mulai dari kiri. Tunggu. Itu jalan keempat. Stop. Tuh. Kanan. Cukup. Sekarang kita mulai dari kiri. Mulai dari kiri. 7, 8. Kiri. Sama ya, kalau kanan katakanlah 30 kali, kiri 30 kali juga. Terus lakukan 5 menit atau 10 menit bagi yang sudah biasa olahraga. Ya, samain ya hitungan kanan dan kiri. Sekarang pakai ayunan lengan. Kanan. Dihitung bagi yang sudah biasa olahraga, dihitung. 4, 5. Hitungan pada pijakan kanan. 6, 7. Cukup. Lakukan sesuai kemampuan. Sekarang kita mulai dari kiri. Kiri. Dengan ayunan lengan. Ini bagus untuk jantung. Disamain kanan dan kiri. Cukup.
Kita lanjutkan, ini pemirsa gerakannya banyak. Tapi karena di rumah cukup yang sederhana, yang penting semua bisa mengikuti. 6, 7, 8. Tuh, pakai gerakan lengan. Yang sudah biasa aerobik pasti bisa gerakan ini. 7, 8, cukup. Ganti kiri, tidak boleh berhenti. 7, 8. Tuh, 2. Supaya imbang antara gerakan lengan dan kaki dengan hitungan yang sama. Ya, cukup. Sekarang gerakan ke depan. Kita variasi dengan tangan. 7, 8. Tuh. 2, 3. Cukup. Mulai dengan kiri. 7, 8. Kiri. Ya, yang biasa aerobik cukup di rumah. Cukup. Tangan ke samping. 7, 8. Tuh. 2. Mudah sekali. Otot lengan dan otot kaki bisa bekerja bersamaan. Cukup. Mulai dari kiri terakhir. Tuh. 2. Menghitung saat pijakan kiri. 7, 8. Cukup. Ya, pemirsa di rumah lakukan 10 menit setiap pagi dan sore. Nah, pemirsa di rumah, khususnya yang sudah biasa melakukan olahraga, baik tenis, sepak bola, bulu tangkis atau aerobik. Ya, gerakan naik turun. Hitungan pijakan ke kanan. 5, 6, 7, 8. Cukup. Mulai dari kiri. 3, 7, 8. 1. Turun yang kiri. 2. Hitungan saat kiri. 7, 8. Cukup. Nah, ini tadi bisa. Oke, tadi itu udah gerakan yang untuk usia berapa aja yang biasa Ini SMP, SMA bisa ya. SMA, tapi yang biasa Tapi jangan melakukan untuk lansia ya. Bukan lansia untuk nggak 60 bisa ya. Tergantung. Kalau walaupun dia sudah umur 60, tapi dia sudah senam dari seperti saya misalnya. Masih bisa. Saya senam dari umur 17, Iya. umur 40 sudah senam masih bisa. karena Tapi tumpuannya lebih ke kaki kayaknya enggak, tadi ya. Benar. Jadi kalau Nah, yang supaya sudah balance pakai tangan juga tadi kan. nah ini kan tadi senam sudah. Agar lebih balance, pasti diimbangi dengan asupan gizi. Bukan gizi ya. Ya kan? Jadi menurut Ibu Grace ini kita boleh senam, rutin senam, tapi jangan lupa asupan gizi yang masuk ke tubuh kita juga harus diperhitungkan. Gimana betul menurut banget. Ibu Grace? Kalau tadi olahraga sudah bagus. Iya. Kita apa yang harus kita konsumsi dalam tubuh itu seperti yang saya lakukan. Setiap pagi itu buah. Wajib. Ya, itu wajib Serap. hukumnya. Dan itu justru pagi itu saya buah-buah tapi 5 macam ya. Dan 5 warna. yang 5 saya lakukan. macam, 5 warna. warna. Contohnya Sehingga apel. piringnya menjadi Pir penuh. bagus ya. Apel, Apel, pir, pir. semua bagus lah semua buah. Yang penting yang berserat ya. Ya, Kalau nanas bagus nggak? bagus juga. Bagus ya. Yang Nanas penting jus gitu. sama sayur hijau. Baca, waduh Bu Grace kok 5 ya? Biasanya kan suka komplain ya. Iya. Komplainnya duluan daripada melakukannya. Enggak 5 boleh enggak? Mesti nawar ya. Budaya kita yang mesti Jadi nawar. wajib harus 5 ya. Enggak begitu, Mbak. Saya susah mencari 5, ya sudah 2, 3 saja. Susah lagi, ya 2 saja. Masih susah, 1 lagi saja. Kok enggak sama sekali? Jadi nggak Bisa imbang ya. Jangan tidak makan buah sama sekali. Iya. Seperti Jadi itu. pola hidup, pola makan, Pola makan ya, pola tidur. pola tidur. Kalau tidur yang baik itu ya jam 9 sampai jam 5 pada bangunnya. Ya jam 9 malam sampai jam Ya. 5 pagi. Karena memang ada teorinya Mbak ya. Mengapa tidur jam 9 dan bangun jam 5? Karena tapi zaman sekarang mana ada orang di hari gini ya. Jam 2, Ibu tidurnya jam 2 malam. Cuma yang saya dapatkan waktu saya kuliah dulu di olahraga. Mengapa tidur jam 9? Karena jam 9 sampai jam 11 itu ada detoksifikasi di situ. Iya. Ada recover di situ. Harus diistirahatkan ya, ginjal segala macam harus diistirahatkan. Iya, iya. Dia ada perbaikan limpa jam 9 sampai jam 11. Lalu jam 11 sampai jam 1 perbaikan hati.
jam 1 sampai 3 perbaikan untuk empedu. Terus 3 sampai 5 itu paru-paru. Jam 5 sampai 7 itu usus. Itu secara olahraga itu ada sainsnya, ada pelajarannya, Mbak, ada teorinya. Nah, waktu kuliah kan ada yang bertanya, hari gini tidur jam 9. Saya belajar dari seorang profesor juga. Dia mengatakan, ya ini cuman ilmu mengatakan tidur jam 9 bagus, bangun jam 7. Itu urut. Kenapa jam 9 kali 9, 11 itu perbaikan limpa. Itu tadi, 11 dan 12 itu untuk hati, untuk empedu, paru, dan usus. Itu sudah siklus. Terus ada yang nanya, bagaimana kalau kita tidur jam 1? Ya dikurangin aja, berarti jam 9 sampai jam 1-nya, 9 sampai 11-nya lewat. Nggak ada perbaikan untuk limpanya, nggak ada lewat. Dia tidurnya jam 1, berarti tadi apa? 9 sampai jam 11 limpa, 11 sampai jam 1 hati, berarti nggak ada itu. Oh. Makanya sekarang ada kanker hati, Ya betul. seperti itu. Karena zaman sekarang ya, siklus itu sudah nggak berubah. berubah. Iya. Tapi kalau mau sehat, ya itu tadi. Kembali dari diri kita lagi. sendiri. Memang sekarang memang susah. Maksud saya begini, Mbak. Kenapa orang sekarang suka nawar? Ya karena tadi itu saya harus bekerja. Saya harus bekerja, nggak mungkin dong tidur jam sekian. Oke. Saya katakan, kalau sudah olahraga tidak sempat, makanannya yang diatur. Jangan semua dimakan, Mbak. Semua dimakan, Segala daging-dagingan daging-dagingan dimakan. Terus buahnya, saya tidak suka buah, saya tidak suka sayur. Ya bisa dibayangkan. Iya, Maksud saya mau mengajak masyarakat di Bali, kalau sudah olahraga nggak sempat, makanannya ngerem apa diatur. Kalau makanannya mungkin tidak sempat olahraganya, syukur-syukur bisa berdua-duanya. balance jadi. Ya balance yang Mbak bilang tadi. Iya. Makanan ya sempat berpikir lah Mbak, aduh sudah tahu saya overweight. Sebelum makan tuh mikir dulu, waduh Iya. kalorinya sekian. Harus ditakar ya. Menahan Mbak. Iya. Ditahan. Iya. Jadi Seperti itu. benar-benar menahan nafsu makan. Ya, jadi untuk sehat dan bugar itu kan luas ya. Iya, apalagi Olahraga, apa yang kita konsumsi dalam tubuh kita, tidur, pola tidur, tadi itu jam 9 jam 5, pola pikir. Sudah kencang-kencang olahraganya, makanan sudah diatur, tapi pola pikirnya mungkin belum. Iya. Kan ada slogan mengatakan semua tahu ya, sehat jasmani, sehat Dan rohani. rohani. Tapi jujur menurut saya sehat rohaninya belum, masih banyak yang belum. Iya, iya. Nah, soal rohani itu bagian dari Itu kembali dari kepribadian. pikiran kita sebetulnya pikiran. ya, yang rohani ya. soal olahraga kencang-kencang, tapi pikiran kita masih keruh. Iya. Masih ada kebencian, masih ada kemarahan, Masih masih gibah. ada keserakahan, masih ada kesombongan dan Iya. seterusnya. Iya. Nah, jadi apa nih pesan-pesan Ibu Grace kepada masyarakat nih di tengah permasalahan yang sangat berat ini kita Yang sebenarnya, menghadapi ya. virus corona, kan kita nggak bisa sepelekan, kita nggak bisa acuhkan gitu. Apa pesan-pesan untuk masyarakat di rumah? Ya, karena ini kan ada corona, kita kejar-kejaran ini berarti ya. Iya. Ini sudah ya harus kejar-kejaran lah. Harus Sudah nggak dihadapi. lama lagi. Harus hadapi. Nah, yuk kita mikirin diri kita sendiri. Ego dalam arti positif ya. Saya harus sehat, saya harus sehat, saya harus sehat. Coba pemirsa yang nonton sekarang, coba katakan, saya harus sehat. 1, 2, saya harus sehat. Yuk, pemirsa di rumah. 3, saya harus sehat. 4, terus sampai 20 kali. Dan itu setiap hari ya? Doktrin kita sendiri. Saya begitu Mbak, saya lakukan itu. Jadi kan saya misalnya ada undangan ya, makanan banyak, saya nggak mau sakit, saya nggak mau sakit, saya nggak mau sakit, gitu. Dari Jadi pikiran kata kita. hati, nggak bisa kita nyuruh dokternya, apa suaminya, apa pakar-pakar ngomong tuh nggak bisa. Harus ada kata hati. Saya tidak mau sakit, saya tidak mau corona, saya tidak mau corona, saya tidak mau corona, itu doktrin di pola pikir kita. Aman Mbak. Jangan mikirin corona, mikirin terus sudah olahraga kencang-kencang, makanan sudah, tapi pikirannya masih keruh. Makanya saya mau mengajak itu tadi, yuk kita mulai dari diri kita sendiri. Yuk kita berada di Bali, kita sayangi Bali, Indonesia juga Pak ya. Tapi kita yang berada di Bali, ayo pikiran kita jernih, pakai akal sehat. Iya. Hoax masuk, pakai akal sehat. Iya. Ini benar apa tidak? Pakai pikiran jernih. Apa yang kita makan?
ukur-ukur Mbak makannya, jangan semua Iya, dimakan. Sebelum makan pastiin sini dulu. Iya. Sebelum makan kita berpikir dulu. Ini kalorinya berapa ya? Berat badan saya mau menurunkan berat badan apa enggak ya? Saya mau sehat, saya mau tidak mau sakit. Terus olahraga. Sederhana sekali. Pola pikir, pola tidur, makanan yang kita konsumsi dalam tubuh, olahraga. Lengkap, aman. Itu pesan saya. Yuk, demi Bali. Baik, terima kasih Ibu Grace sudah hadir di Bali Now. Semoga kehadiran Ibu Grace di Bali Now bisa memberikan manfaat kepada masyarakat di rumah ya. Siapapun yang menonton ini, semoga apapun info dari Ibu Grace bisa bermanfaat. Dan yang pasti harus terus berolahraga. Ya. Baik. Baik pemirsa, jika Anda percaya ada pelangi setelah hujan, seharusnya Anda percaya ada kebahagiaan setelah perjuangan. Saya Heni Shanti, jumpa minggu depan. Salam Bali Now.